Betsaida, jumpa lagi dengan saya Dr. Hanifah, spesialis kedokteran okupasi atau kedokteran kerja. Apa sih stres kerja itu? Sama nggak ya dengan stres akibat kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari? Stres kerja adalah salah satu gangguan yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di tempat kerja. Apa saja tanda-tandanya? Yang paling sering adalah penurunan kemampuan berpikir dalam pekerjaan kita. Kurang konsentrasi, tidak bisa menepati deadline, tidak bisa fokus, dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita yang biasanya dapat kita kerjakan dengan baik. Banyak sekali hal di tempat kerja yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran dari sahabat Betsaida sehingga lama-kelamaan akan terjadi yang namanya stres kerja. Jadi stres kerja ini berbeda ya dengan stres karena kehidupan sehari-hari. Fakta. Ya, fakta. 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 Karena kalau misalnya kita terlalu banyak beban kerja, kita kan ngerjainnya juga jadi nggak enjoy, jadinya kebawa ke pikiran. Jadi yang bikin jadi stres. Karena kalau misalkan untuk beban kerja banyak atau enggak, kalau misalkan kita nggak tahu cara ngatasinnya aja itu jadi beban sih, gitu. Jadi semua juga harus kudu belajar, harus butuh banyak penelitian atau diskus sama teman rekan kerjanya. Jadi apapun yang harus dikerjakan, kalau nggak bisa bakal jadi beban. Kalau menurut gue, karena itu bikin kita jadi nggak fokus dan juga dengan banyaknya pekerjaan, load kerja, biasanya kita jadi terburu-buru karena waktunya juga terbatas. Karena tidak semua orang mampu untuk melakukan banyak kerjaan berbarengan untuk multitasking dan banyak kerjaan. Karena memang kalau biasanya terlalu banyak kerjaan emang bikin stres ya. Kadang sampai rumah juga masih kepikiran. Jadi kalau memang kapasitasnya udah melebihi dari seharusnya itu emang kayaknya bikin stres sih. Mitos ya. Mitos. Kalau menurut gue mitos. Mitos. Kayaknya mitos deh. Karena kan ada beberapa orang yang emang ngerasa suka tantangan, jadi walaupun backgroundnya beda dari pekerjaan yang sekarang, bisa jadi itu jadi suatu pembelajaran nggak sih buat dia? Nggak semua orang kerja harus sesuai dengan passion. Dia punya skill, tapi ternyata dia punya untuk keahlian yang lainnya, ternyata dia bisa terjun di dunia itu sendiri. Gitu. Walaupun bukan backgroundnya, misalkan tentang perfilman, ternyata dia bisa acting atau apa, nggak tergantung dari sebuah latar belakang pendidikannya. Jadi menurut gue itu mitos. Karena kadang ada beberapa pekerjaan itu nggak mengikuti dengan jenjang pendidikan kita. Kadang mengikuti dari passion dan skill kita. Itu sih yang kadang buat kita lebih enjoy di kerjaan. Jadi kalau menurut gue mitos. Karena banyak orang yang sukses background pekerjaan yang lain dengan apa yang dilakukan. Dengan jenjang pendidikan, dengan pekerjaan yang dilakukan bertolak belakang, bahkan lain hal gitu, tidak berhubungan. Karena sebenarnya gak ngaruh sih background pendidikan sama pekerjaan yang kita kerjain saat itu. Soalnya banyak memang kerjaan itu yang kita bisa lakuin kalau kita emang belajar atau praktis tiap hari. Jadi apapun background pendidikannya, kalau kita mau belajar, apapun pasti bisa. Menurut saya sih fakta ya. Fakta. 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 Mitos. Karena kalau misalnya kita punya konflik dengan teman kerja, terutama kan kalau di lingkungan kerja itu pasti kita saling membutuhkan kan. Jadi kalau misalnya ada konflik sama teman kerja itu pasti jadi beban juga nggak sih? Kayak kerjanya jadi nggak lancar gitu. Iya, jadi nggak enak. Gimana mau kerja tim kalau misalkan punya masalah pribadi gitu. Jadi kalau ditempatkan di mana aja harus bisa bersosialisasi dengan siapa aja. Jadi harus supel dong jadi orang gitu. Karena dengan adanya lingkungan yang nggak kondusif, terus juga yang toksik, itu bikin kita jadi nggak maksimal dan performance-nya juga jadi buruk ya. Biasanya kalau hubungan kerja dengan rekan kerja sudah tidak harmonis, tidak asik, itu biasanya terjadi sekat-sekat yang membuat kita akan stagnan, akan lambat untuk kerja. Akhirnya nggak jadi stres. Nggak ngaruh sih. Kalau ada konflik sama rekan kerja, kayaknya nggak ngaruh apa-apa sih sama kerjaan.
Kalau itu opini saya ya, kembali ke pribadi masing-masing. Menurut saya sih fakta ya. Fakta. Mitos kayaknya. Mitos. Mitos. Karena kalau misalnya di dunia kerja tuh pasti harus ada transparansi dong. Karena kalau misalnya kayak ada sesuatu yang diumpetin di belakang kan jadi nggak nyaman juga buat karyawannya pastinya. Karena harus transparan untuk jenjang karir itu gitu. Itu adalah salah satu faktor untuk semua karyawannya biar nggak stres dan jadi beban dan banyak pertanyaan nantinya ke depannya. Dan nggak mau stuck dong untuk jenjang karir itu mau di situ-situ aja. Pasti kan kita harus move on lebih baik. Karena kalau menurut gue kadang ada yang memang dia kerja dan udah enjoy di posisi itu ya, dan dia nggak masalah gitu. Apalagi dengan salary yang udah mungkin cukup buat dia udah nggak masalah lagi tentang transparansi jenjang karir dan lain-lainnya. Kebanyakan orang tidak memikirkan untuk jenjang karir ya biasanya orang kerja. Sangat jarang sekali yang berpikiran untuk jenjang karirnya. Lebih ke profesionalitas sih. Karena menurut saya ada beberapa orang yang tidak terlalu memusingkan jenjang karir, dia enjoy akan pekerjaannya. Jadi menurut saya jenjang karir atau transparansi ini tidak terlalu berpengaruh sih. Fakta sih. Fakta sih. Oh, itu fakta dong. Fakta. Oke, kayaknya fakta sih ini. Karena kan kalau misalnya kita punya kehidupan lain dong yang pastinya di luar dari pekerjaan kita kan, pasti akan terjadi perbandingan 50-50 gitu antara kehidupan dan pekerjaan. Jadinya bikin nggak nyaman aja. Kehidupan pribadi dan dunia kerja itu semua orang pasti bakal bisa disatuin. Walaupun bilang profesional, tapi itu bakal dijadiin satu. Jadi semua itu fakta, nggak bisa menyampingkan atau dinanti-nantikan, itu akan jadi satu sih. Tapi tetap gimana cara mengatasinya dan membawanya untuk bisa lebih rileks dan santai aja, guys. Kita kalau bisa harus juga seimbang ya, biar ibaratnya kayak tadi dibilang work-life balance-nya bisa maksimal. Jadi di kantor juga maksimal dan di luar kantor pun maksimal, gitu sih. Biasanya kalau ada konflik di dalam rumah, itu pasti akan kebawa ke pekerjaan. Soalnya ada beberapa momen emang kita kadang nggak bisa misahin antara masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Jadi itu emang agak susah untuk dipisahin, jadi ini bisa bikin stres dalam bekerja juga sih. Jadi kalau menurut saya itu fakta. Secara umum, setidaknya ada 5 hal yang dapat menyebabkan kita mengalami stres akibat kerja. Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah beban kerja yang terlalu banyak secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif berarti beban kerjanya memang terlalu banyak secara jumlah. Tapi kalau secara kualitatif, misalnya kita diberikan pekerjaan dengan deadline yang terlalu sempit. Hal ini dapat diatasi dengan membuat manajemen waktu yang baik, kemudian bisa juga membuat to-do list sehari-hari sehingga pekerjaan kita dapat terstruktur dan terorganisir dengan baik. Yang kedua yaitu background pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan sehari-hari. Ini lama-kelamaan dapat menyebabkan stres kerja. Jika sahabat bedside tidak mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan belajar mengenai apa yang dilakukan sehari-hari. Ketiga, konflik dengan rekan kerja. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari, karena pada dasarnya tidak akan semua orang menyukai kita walaupun kita tidak melakukan kesalahan kepada mereka. Sadari ini, terima dan move on. Tetap jalani kewajiban kerja kita dengan baik, buatlah inner circle yang positif, dan tetaplah bersinar di tempat kerja Anda dengan mengerjakan pekerjaan Anda dengan baik. Nah, yang keempat adalah pengembangan karir yang terhambat. Entah karena memang tidak ada jenjang karir, atau memang kriteria promosi yang tidak objektif. Hal ini dapat diatasi oleh pemberi kerja dengan transparansi jenjang karir yang baik, fasilitasi kompetisi pencapaian karir yang objektif dan sehat. Yang terakhir adalah work-life balance atau keseimbangan kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Hal ini adalah hal yang sering kali terlupakan dalam penyebab stres kerja. Bagaimana mengatasinya?
Miliki support system yang baik dalam kehidupan pribadi agar tidak mengganggu jam kerja. Juga sebaliknya, kerjakan pekerjaan Anda dengan efisiensi waktu yang baik, fokus pada saat bekerja, selesaikan pekerjaan dengan manajemen waktu yang optimal, sehingga Anda dapat memiliki kehidupan pribadi yang tidak terganggu oleh kehidupan pekerjaan. Sekian pembahasan kita kali ini tentang stres kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya untuk channel Bethsaida Hospital. Saya Dr. Hanifa, salam sehat dan produktif.